dengan kolom, ya. Jadi dia posisinya ada di mana? Nah, misalnya ini, ya. Kemudian ini, oke. Jadi kalau yang ini adalah interior, ya benar interior. Kalau yang sisi sini atas sini ini adalah eksterior, gitu ya. Oke, dalam SNI ya itu ada diatur di pasal 18 ini bahwa kekuatan geser nominal join itu ditentukan berdasarkan konfigurasi baloknya dan kolom. Kolom itu bertemu berapa balok di satu join, itu. Ya, gambar yang nampak ini dan ini adalah tampak atas. Jadi joinnya ini dipotong, kemudian kita lihat tampak atas, sehingga bentuk kolomnya menjadi seperti ini, dan ini balok ya, kiri kanan, dan saling berhadapan. Jadi untuk kondisi yang pertama itu adalah kolom yang bertemu 4 balok di keempat sisinya. Sampai di sini paham? Oke. Nah, nilai BIM kolom join seperti ini ya, kuat nominalnya itu yang paling besar ya. Kuat nominal dari BIM kolom join ini adalah 1,7 lambda kali akar FC frame kali AC ya. Nah, nilainya ini faktor pengalingnya, koefisiennya paling tinggi. Kita lihat kalau kondisi yang kedua 1,2, kondisi yang ketiga 1. Ya, jadi kolom yang bertemu dengan balok di keempat sisinya itu adalah kuat geser nominalnya yang paling besar. Nah, VN ini nanti harus dibandingkan, akan kita bandingkan dengan VU. Ya. PVN harus lebih besar daripada VU. VN-nya adalah ini, ya. VN-nya ini. Nah, VU-nya mana? VU-nya, ya. VU-nya itu nanti kita cari berdasarkan tulangan yang terpasang. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, Stefani? Rido, ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, Itu kan Christian. yang B sama C kan maksudnya kan sama ada yang sama-sama dua sisi, Bu. Itu beda rumusnya gara-gara kenapa, Bu? Apa karena nggak berhadapan gitu? Oke. Kalau yang B dengan C, ini kan dua sisi, tapi beda arahnya ya. Kalau yang B itu baloknya boleh terdiri dari dua balok yang saling berhadapan. Kalau saling berhadapan seperti ini, berarti kan pengekangan dari balok ini terhadap kolom itu ada ya. Jadi ada efek pengekangan akibat adanya balok yang terpasang yang saling berhadapan ini menyebabkan kolom ini seperti terkekang sehingga menjadi lebih kuat, stabil, sehingga gaya gesernya meningkat. Begitu. Berbeda dengan yang C ini. C ini sih ada dua balok ya, tapi kan tidak saling berhadapan, sehingga tidak eh, apa namanya? Ini kan didorong dari sini dengan didorong dari sini atau ditarik dari sini kan dia beda. Kalau misalnya ada dorongan yang dari sini kan gitu ya. Ya, kalau saling berhadapan, efek confinement-nya itu ada, tapi kalau ini enggak. Ini hanya dia apa namanya? Balok dengan kolom itu hanya bertemu dan tidak ada efek
pengekangannya gitu ya. Nah, yang poin B ini ada dua kondisi. Yang pertama, dua balok yang saling berhadapan. Yang berikutnya adalah tiga balok, ya. Berarti salah satunya tidak saling berhadapan, salah satunya tidak saling berkonfrontasi gitu, ya. Sehingga ini efeknya sama dengan yang ini. Oke, gimana Christian? Bu. Terima kasih, Bu. Oh, suaranya kecil ya? Eh, ada pertanyaan yang lain? Jadi konfigurasi pertemuan balok kolom ini mempengaruhi kekuatan geser nominal joinnya ya, atau kekuatan geser nominal HBK, hubungan balok kolom. Oke, ya. Ini ilustrasi dari eh, join atau hubungan balok kolom. Nah, selanjutnya saya mulai dari awal. Oke, apa saja yang diatur ya sebagai detailing beam kolom join. Yang pertama ya, gaya-gaya yang terjadi pada tulangan longitudinal balok di muka join ini ya, yang apa namanya, yang bekerja atau bahwa tulangan ini bekerja tarik lentur, maka tegangan yang terjadi diasumsikan sebesar 1,25 FY. Nah, ini kalau Anda menghitung nanti ya, menghitung gaya geser yang terjadi akibat tulangan yang terpasang, maka eh, penghitungan kekuatan geser dari tulangan itu ya, tulangan longitudinal itu eh, menggunakan 1,25 FY itu ya. Dan ini juga sudah kita implementasikan pada desain tulangan geser balok ya. Oke. Kemudian eh, kalau Anda ingin bertanya, silakan ya. Maksudnya kalau misalnya saya masih menjelaskan terus Anda ingin bertanya, Anda boleh eh, apa interupsi atau memberitahukan ya. Oke, kemudian tulangan longitudinal pada balok ya yang dihentikan di kolom nih harus diteruskan ke muka terjauh dari inti kolom terkekang dengan panjang penyaluran LD ya. Berarti ini untuk tim kolom join di tepi ya, di eksterior. Sehingga kalau ada sambungan, ada balok, maka Pak, baloknya ini ya tidak bisa langsung terus gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan baloknya, tulangan balok ini berhenti ya pada kolom. Tapi kan dia nggak bisa terus ke sana, betul? Karena di sini sudah nggak ada balok lagi. Nah, kalau seperti itu, berarti tulangan balok ini kita tekuk. eh, Masuk ke inti beton, ya, inti kolomnya, kemudian meninggalkan intinya. Nah,
pada kolom ini kan ada inti betonnya ya sebesar L0. Nah, kalau lebih dari L0, ini kan berarti efek pengekangannya udah nggak ada, ya berkurang. Tapi sejarak L0 ini kan ada pengekangan yang sedemikian rupa ya. Gitu. Terus yang di bagian atas juga ada L0. Itu. Ini tulangan baloknya ini kan dimasukkan ke dalam eh, inti betonnya ya, kemudian meninggalkan jauh ya, keluar dari inti beton. Ini itu ya. Kemudian bila tulangan longitudinal balok diteruskan melalui join ya, join balok kolom, dimensi kolom yang paralel dengan tulangan balok itu kita cek apakah dimensi kolomnya itu lebih besar dari 20 kali diameter tulangannya ya. Nah, syaratnya adalah minimal tidak boleh kurang dari 20 kali diameter tulangan longitudinal terbesar balok. Jadi misalnya balok ini pakai diameter tulangan 25 misalnya ya, maka kolom yang dilewati oleh balok ya, yang dilewati oleh tulangan balok ya, misalnya ini nerus ke sini, berarti B atau H dari kolom ini minimal 20 kali tulangan yang terbesar dari tulang balok tersebut. Ya, oke, paham? Hmm? Pak Sony nggak Pak? Ya, Pak Sony. Pak Sony di ruangan. Di ruangan sini ya? Ya, Eh, ya. Nah, kalau untuk betonnya beton ringan, ya, beton ringan, maka eh, eh, dimensi minimal 24 dengan baloknya. Dulu saya masih belum paham Bu, Ya, silakan Gladys. terkait yang pasang pompa. panjang penyaluran tarik dan tekan. Mm-mm. Ya Bu, saya masih belum paham panjangnya itu sampai yang mana Bu? Nah, kalau tarik
panjang penyaluran tali dengan tekan lebih panjang mana? Lebih panjang tarik ya. Jadi sedangkan di daerah ini tarik dengan tekan itu akan terjadi ya, bergantian. Bisa tarik, bisa tekan kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini tarik dan tekan, berarti boleh kita ambil salah satu yaitu yang tarik. Karena tarik lebih panjang dibanding yang tekan. Dan LD tarik itu dari mana? Dari posisi baloknya ini sampai ujung. Ini adalah LD-nya. LD tarik. Ada kalanya tertarik, ada kalanya tertekan kan gitu ya. Tapi yang terbesar adalah yang tarik. Sehingga tariknya yang menjadi perhatian. Begitu. Oke, Gladys. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Selanjutnya adalah H-join. Ini kita lihat dari ya, bukan dari samping. Nah, sebenarnya H-join itu sama dengan H-join. H-join ini ada minimal setengah dari H balok ya. H-join ini ada syarat minimal setengah dari H balok. Namun di sini H-join itu sama dengan H kolom. Jadi kan kalau kita lihat tampak atas, join itu kan luasan join kan sebenarnya sama dengan eh, luasan kolom, ya kan? Karena ini sebenarnya kan pertemuan balok ke kolom kan gitu. Jadi dimensi joinnya itu sama dengan kolom, betul ya. Tapi ada syarat H join itu tidak boleh kurang dari setengah tinggi balok gitu. Oke, kemudian tulangan transversal join ini jarak dan jumlahnya itu usahakan itu adalah sama dengan jarak dan jumlah tulangan transversal pada kolom ya. Nah, contohnya misalnya gini. Kita tahu pada L per 0, L0 ya, pada L0 ini kan kolom perlu penulangan geser yang cukup rapat kan gitu ya. Tuh, ini L0. Nah, joinnya ini seperti apa tulangan gesernya? Di sini dijelaskan bahwa tulangan geser pada join ini terusannya dari tulangan geser pada kolom ya. Dia sama. Seperti itu ya. Jadi terusin, jangan sampai di join itu tidak boleh bolong gitu maksudnya.
Ya, boleh Pak? Ini pompa itu kita harus tahu. Ini nyampe, Pak. Oke ya, gitu ya. Jadi eh, joinnya itu ada di mana sih? Ada di sini kan? Nah, ini sengkang yang dipasang pada join ini adalah disamakan dengan sengkang yang kita pasang pada kolom sejarak L0. Jadi sisi atas join ini ada L0, sisi bawah join ada L0 kan? Nah, pada bim kolom join ini tinggal kita teruskan nembus ke bim kolom join. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Bila pada keempat sisi join terhadap balok yang merangka di join tersebut ya, dan kalau untuk lebarnya ya, setiap balok itu harus lebih besar dari 3/4 dari lebar kolom. Nah, berarti di situ terjadi efek pengekangan ya. Nah, ini sebenarnya sengkangnya bisa direduksi kalau kondisinya apa namanya baloknya yang merangkai itu lebar baloknya lebih dari 3/4. Nah, tapi kalau kurang maka nggak boleh ada reduksi. Jadi maksudnya reduksinya kan setengahnya ya. Misalnya di di sejarak L0 itu kita pasang dua pasang kaki diameter 10, jarak 100. Ini di sejarak L0. Terus dimensi baloknya itu memenuhi syarat ini pada keempat sisinya. Maka sebenarnya tulangan gesernya itu bisa dikurangi menjadi misalnya satu pasang diameter 10, jarak 100 misalnya. Kan di daerah bim kolom join ini rapet kan? Di sini akan ketemu tulangan baloknya, terus ketemu dengan tulangan kolom, di situ kan crowded. Nah, kalau misalnya ada kesulitan dalam pemasangan, ya pemasangan sengkang, kalau kondisinya ini terpenuhi, ya, maka sengkang yang pasang pada bim kolom join itu bisa direduksi hingga setengahnya. Gitu maksudnya ya. Oke, itu di sebelah. Baik, Bu mau nanya Bu, silakan Ian. untuk yang direduksinya itu cuman pada bagian itu doang kan Bu? Bim kolom join. Bim, oke Bu. Ya, tapi kalau Anda nggak confident misalnya, udahlah saya lebih nyaman kalau nggak direduksi. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya jarang sekali mereduksi. Kalau saya mendesain ya, saya jarang sekali mereduksi sengkang yang terpasang di bim kolom join. Nanti kalau direduksi dia akan lebih longgar lagi gitu. Mending desainnya seperti ini aja. Tapi nanti di lapangan mereka berinisiatif sendiri tuh mereduksi. Nah kan susah ya masangnya.
Itu Oke, Bu, makasih, Bu. sama-sama. Berikutnya ya tulangan longitudinal balok ya yang berada di luar inti kolom ya. Ini harus dikekang oleh tulangan transversal yang menembus kolom ya. Jadi tulangan longitudinal balok yang berada di luar inti kolom. Jadi kalau bisa tempatkanlah tulangan longitudinal balok itu ada di dalam pengekangan kolom ya. Jadi usahakan dimensi kolomnya itu lebih besar daripada dimensi balok. Sehingga ya penempatan tulangan longitudinal baloknya itu benar-benar ada di dalam tulangan inti kolom gitu ya, di dalam pengekangan kolom. Misalnya seperti ini. Ini tampak atas ya. Tampak atas ada kolom. Nah, kan ini misalnya baloknya. Ya, tuh. Baloknya ada di sini. Kan dimensi baloknya bisa jadi lebih kecil lebarnya dibanding kolom. Nah, berarti penulangannya itu kan ada di sini. Nah, kalau ini udah nggak masalah ya. Sudah tidak ada masalah. Karena posisi tulangan longitudinal baloknya ada di dalam pengekangan kolom. Ya, sebentar saya cas. Oke ya, ini clear. Kemudian bila tulangan momen negatif balok menggunakan tulangan berkepala atau headed deform bar yang berhenti di dalam join, maka ujung atas kolom harus diteruskan di atas join. Oke, jadi kalau kita gambar tampak sampingnya, ini biasanya untuk yang di paling atas, ya, kolom paling atas. Ini ada headed bar, ulangan negatifnya. Headed deform bar dipasangnya di sini. Jadi headednya ini masuk ke tulangan pakai ulir ya. Ini juga misalnya dipasang. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini, maka tulangan pada kolom ini harus diteruskan ya hingga ke atas. Minimal tingginya ini adalah setinggi dimensi kolom. Jadi penampang kolom itu kan punya B dan H kan. Nah, ini adalah setinggi H kolom. Ini juga kan seperti ini ya. Nah, ini dari muka balok.
sini dan ke sini. Nah, ini adalah panjangnya HC atau tinggi penampang kolom. Minimal setinggi penampang kolom ya. Oke? Baik. Nah, ini udah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke sini. Oke? Nah, ini juga udah kita singgung tadi ya, bahwa join itu dianggap terkekang apabila lebar baloknya lebih dari 3/4 lebar efektif join. Ya. Kalau kurang dari 3/4 berarti efek pengekangannya belum. Ya, gitu. Terus perpanjangan balok yang melewati muka join setidaknya sama dengan tinggi balok, ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, ini boleh dianggap sebagai pengekangan. Ini maksudnya apa? Paham nggak? Nah, ini tuh gini. Jadi kalau pertemuan balok kolom di eksterior. Di eksterior ya. Nah, ini kan harusnya habis di sini ya. Di sini habis, tapi ini biar ada efek pengekangan, kita buat dimensi di eksterior ini ada tambahan seperti ini ya, ada balok seperti ini. Sehingga penulangannya kan jadi begini. Nah, ini ya bisa dianggap mendapatkan efek pengekangan kalau panjangnya ini adalah setinggi H balok. Jadi balok kan punya hak kan, haknya kan ini. Nah, hanya balok kan ini ya. Nah, ini juga minimal selebar itu. Paham? Bu, saya mau Ya, nanya. Berarti kan silakan. itu kalau balok eksteriornya keluar kan, maksudnya jadi kayak nonjol sendiri gitu, bukan jadi kurang estetik. Itu berarti nanti Mm-mm. diakalinya apa pakai faset atau tetap gak apa-apa biar kayak gitu aja. Nah, biasanya boleh diakalinya bisa untuk nempatin fasa,
atau mungkin dipanjangin sedikit sekalian untuk balkon, misalnya gitu. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Selanjutnya ya, luas penampang efektif join. AC itu sama dengan HJ kali BJ. Ya, HJ kali BJ. H join itu sama dengan H kolom. Sedangkan B join sama dengan B kolom. Kecuali ini pengecualian. Apabila ada balok yang merangkak ke kolom atau yang bertemu dengan kolom yang lebih lebar, ya. Di joinnya itu ada pelebaran dimensi, di mana lebar joinnya itu berarti maksimal adalah B kolom plus H join atau 2 kali B kolom. Ini tuh kondisi maksimal. Oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Sekarang adalah panjang penyaluran. Nah, panjang penyaluran ya, untuk kondisi tarik. Berarti ini panjang penyaluran yang terpanjang ya. Tapi dengan kait standar diameter tulangan 10 sampai 36, maka panjang penyalurannya nilainya adalah ini. Oke. Dan nilai LD ini harus lebih besar dari 8 diameter tulangan utama atau 150. Ya. Atau untuk beton ringan itu 10D dan lebih besar 10D atau tidak boleh kurang dari 190 mili. Begitu. Nah, untuk ini ada pasal tertentu di 18 untuk tulangan berkepala ya. Ini panjang penyaluran tariknya harus memenuhi syarat jarak antar tulangannya adalah 3D, minimal 3D ya. Minimal 3D. Kalau kurang dari 3D nggak boleh. Berarti dimensi harus gedein dikit gitu ya. Oke. Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ihan, Buat silakan. yang panjang penyaluran itu yang ini kan, Bu, yang sisaan gitu, Bu. Setelah habis dari balok itu yang ke bawah gitu kan, Bu. Iya, nggak cuman itu. Jadi panjang penyaluran. Nah, karena ini kaitannya dengan beam kolom join ya. Jadi ya yang ada di situ memang ya. Sebenarnya LD atau panjang penyaluran itu kan tulangan apapun yang akan disambung lagi, nah itu namanya panjang penyaluran. Ya, begitu. Oke, Bu. Hmm. Kasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini kalau untuk panjang penyaluran ya, dengan kait lurus, dengan tarik lurus. Jadi nggak ada kait, maksudnya gitu ya.
Tidak ada kait, jadi dia lurus. Nah, kalau tidak ada kait, syaratnya adalah ini. LD dikalikan 2,5. Nah, ini untuk selimut beton tidak lebih dari 300 mili. Tapi kalau selimut betonnya lebih dari 300 mili, maka selimut panjang penyalurannya adalah 3,25. Selisih berapa tuh? 0,75 ya panjang. Gitu. Oke, selanjutnya tulangan lurus yang berhenti pada join ini harus melewati inti terkekang ya. Ini tadi paham kan? Atau elemen batas. Nah, ini untuk semua bagian LD yang tidak berada di dalam inti yang terkekang, maka tambahin. Jadi kalau misalnya posisinya ini ya, 2,5 LD kali 1,6 LD. Gitu. Untuk posisinya jika tidak berada di inti yang terkekang. Tidak berada di sejarak L0 ya. Kemudian jika digunakan tulangan yang dilapisi epoksi, maka ini ada faktor pengali lagi ya. Kita bisa lihat di pasal sekian. Kalau tulangan yang tidak melewati L0, maka dikali dengan 1,6 lagi. Tapi kalau tulangannya ada lapisan epoksinya lagi, maka ada faktor pengali lagi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sengkang. Ya. Sengkang tertutup. Aturan sengkang tertutup itu adalah panjang kaitnya. Kita perhatikan ya. Panjang kait itu enggak hanya yang looping, tapi yang sengkang ikatnya juga ya. Sengkang ikat silangnya. Nah, kaitnya ini tidak boleh kurang dari 75 mm atau 6 kali diameter tulangan sengkangnya ya, 6 kali 6D. Jadi dipilih yang terbesar antara 6D atau 75. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk sengkang tertutup. Kemudian ada persyaratan lagi. Jarak spasi atau spasi maksimum antar tulangan longitudinal itu tidak boleh lebih dari 350. Jadi ini tuh 350 ini maksimal. Ya. Tidak boleh lebih dari 350. Kalau lebih bagaimana? Ya, kita konfigurasikan tulangannya ini menjadi kurang dari 350 jaraknya. Kalau tulangan longitudinal yang Anda pasang terlalu besar diameternya, misalnya Anda pakai diameter 22, ternyata ketika dikonfigurasikan, ditata letakkan di sini misalnya lebih dari 350, berarti diameter 22 jangan dipakai. Turunkan ya. Jadi diameter misalnya 19.
atau 16. Tapi jumlahnya jadi lebih banyak. Sehingga jarak antar tulangan longitudinal tidak lebih dari 350. Paham ini? Halo? Paham? Paham, Bu. Oke. Demikian juga yang arah vertikal ya. Biasanya di sini kan ada tulangan pinggang. Ini juga salah satunya adalah untuk mengantisipasi jarak antar tulangan utama yang lebih besar dari 350. Ya, ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menambah kapasitas torsinya. Ya, untuk menambah kapasitas torsi. Oke. Jadi torsinya meningkat dengan kita menambahkan tulangan utama di daerah pinggang. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang sebelah ini. Ini adalah sengkang ikat silang. Perhatikan ya, yang satu tekuknya 90 derajat, yang satu 135 derajat. Kenapa nggak dibikin seperti ini dua-duanya? Nanti Anda akan kesulitan dalam pemasangan. Sehingga yang satu kaitnya 90, yang satu nekuk. Biar apa? Ini masuk duluan, terus ini baru nutup, kan gitu ya. Kalau nekuk dua-duanya nggak bakal bisa masuk, susah. Sulitnya minta ampun, apalagi ini kalau dipasang di pin kolom join. Susah sekali kan? Itu ya. Jadi ini ada tujuannya untuk kemudahan pemasangan. Oke. Berikutnya ini adalah aturan ya, kait. Oke. Kemudian pemasangan kait ya. Ini di zigzag. Nah, di praktek beton biasanya kalian kan udah diarahkan kan, jangan masang kait 135 derajat di baris yang sama. Ini harus di zigzag. Setelah ini ke kiri, terus bawah kanan dan seterusnya kan muter gitu. Ya enggak? Itu jangan dilupakan kayak gitu karena ini nanti yang akan menjadi dipraktekkan di lapangan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mencari VU join. Ya, tadi yang ini adalah VN join. Apa bedanya VU dengan VN? Ada yang bisa? Ihan? PU sampai dia putus bukan, Bu? Hah? PU Gimana? sampai Coba sampai dia, diulangi. kalau VU sampai dia terjadi Masa kegagalan VU bukan, Bu? sampai putus?
Mana ada ceritanya seperti itu. Kan ini kan? Ini tuh VU. VI itu adalah gaya dalam akibat beban luar. Oke? Gaya dalam akibat beban luar. Jadi gaya geser yang terjadi akibat beban luar. Nah, Vn ini adalah kapasitas yang dimiliki tulangan geser pada join. Kalau sampai kondisi putus itu namanya V kapasitas. Ya, kapasitas. Kalau momen itu MPR. Nah, itu pada kondisi putus, ya, udah putus. Kalau VU ya bukan karena bukan kondisi putus, tapi sebenarnya gini, VU itu kan gaya dalam gitu loh. Nah, kalau kasusnya di beam kolom join ini, VU ya, VU yang terjadi itu adalah tulangan-tulangan yang terpasang di sini, ya. Ketika terjadi gempa, dia akan bereaksi, sehingga reaksinya ini ya terjadi gaya tarik pada kolom, terjadi lentur gitu ya, sisi bawah, sisi atas terjadi lentur, sehingga menyebabkan kalau pada kolom ini ada gaya gesernya juga gitu ya, terjadi gaya geser juga. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gaya geser arah ke kanan. Di sini ada gaya geser arah ke kanan. Yang di sini ada gaya geser yang arahnya ke kiri. Nah, ini kan saling, kalau ini menambahkan, ini ditambah, yang ini kan mengurangi. Inilah gaya geser yang terjadi pada join. Nah, ini adalah VU. Ya, VU. VU ini yang harus dilawan oleh VN-nya, ya, VN join tadi. Oke, paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini AS kali 1,25 FY. Kan ini 1,25 ya, Kak. Tadi kan tegangan tarik pada balok di muka join gitu kan. Diasumsikan tegangan yang terjadi adalah sebesar 1,25 FY. Gitu. Nah, ini misalnya sebagai T1. Kemudian di sisi kanan ini T1 dengan gaya-gaya yang terjadi di bagian bawah ini kan sama ya, couple kan. Sehingga ini juga bisa saya tulis sebagai T1. Sedangkan di sisi kiri ini misalnya saya tulis sebagai T2. Maka di bagian ini juga ini sebagai T2. Nah, terus gaya geser yang terjadi akibat lentur ya, akibat beban yang bekerja pada kolom ya, ini kan menghasilkan, ini diperoleh dari 2 kali MPR gitu kan, per Ln. Nah, ini juga sama. Kali MPR. Ya, nah kemudian ini kita buat persamaan. Oh, ini kita kasih notasi dulu. Ini VC atas. Ya, ini adalah gaya geser VC bottom. Nah,
VU sama dengan VU1 ya, sama dengan T1 plus T2 min VCA. Sedangkan VU yang kedua, ini yang atas ya, ini yang di bawah. Ini juga sama. Misalnya Anda tulis sesuai arah perjanjian tandanya. VCB min T1 min T2. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Oh ya, bentar ya. Ya, halo, gimana? Ada pertanyaan? Kuncinya di sini ya. Kalau hitung-hitungan untuk detailing HPK itu ada di sini dan yang digambar tampak atas tadi, ya kan? Kan Anda harus membandingkan VU ini harus lebih kecil dari VN, kan gitu. VN-nya ya VNC, ya, what nominal join. Bu, saya izin tanya, Bu. Mm-mm. Kan ini kita dapetnya VU1 sama VU2, Bu. Sedangkan pas buat dibandingkan udah jadi VU. Nah, jadi VU1 ditambah VU2 nantinya, Bu. Ya enggak dong, Oh, harus diapain? Nggak ada cerita VO1 selalu ditambah VO2. Nggak ada cerita ya. Kan selalu diambil yang terbesar. baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi.
Iya, ada pertanyaan. Bu, saya mau nanya Bu, Silakan. untuk yang tadi, yang headed reinforce bar itu kalau selama nggak pakai berarti nggak usah diabaikan aja kan Bu? Betul. Ya, kalau nggak pakai headed reinforced bar ya nggak perlu. Ya. Dan biasanya headed reinforcement bar itu kalau ini sih ya, pakai tulangan yang besar, terus untuk konstruksi yang berat itu beberapa kita lihat dia pakai karena untuk mengurangi kerapatan dari penyambungan kerapatan dari tulangan apa namanya LD ya, panjang penyaluran itu. Yang masih tidak tahu oke itu Oke, ada lagi? Materinya udah selesai, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Misalnya di satu kolom itu ada beberapa baloknya yang ukurannya beda Bu sama balok lainnya, itu berarti VU-nya dicarinya ada 4 gitu. Eh, dalam satu join itu ukuran baloknya beda-beda gitu. Iya Bu, Mm-mm. itu gimana Bu? Dikontrol satu-satu. Dikontrol satu-satu, terus syarat minimum terjadi apa efek penekanan pada kolom itu kan kalau dimensi lebar baloknya lebih dari 3/4. Kalau lebih dari 3/4 berarti memenuhi syarat. Kalau kurang dari 3/4 berarti efek confinement-nya nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti apa konsekuensinya? Tulangan transversal atau sengkangnya nggak boleh direduksi apapun ceritanya. Itu aja sih.
Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Dava, Raisa, Aryo, Saiful, Husen. Belum Bu dari saya Bu. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup. Mungkin terkait dengan soal atau apa, silakan ya. Tapi kalau nggak ada, ya berarti udah clear. Minggu depan kita presentasi untuk tugas detailing ya. Oke? Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada yang Ibu maaf, perlu, ya, gimana? tadi saya pas absen belum masuk Ibu. Saya hadir Bu, Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Bu izin tanya Bu, berarti Silakan. tugas presentasinya yang detailing balok, kolom, sama HBK ini Bu. Iya, tapi ya bertahap ya, balok dulu sama kolom misalnya gitu. Terus nanti kolom eh, sama HBK. Jadi 2 minggu ya. Kita perlu 2 minggu. 1, 2. Minggu depan masih ada, depannya lagi. Pas kan? Nah, pas kok. Kita ada 2 minggu untuk presentasi kolom, balok, HBK. Oke? Mau tanya lagi Bu, ini dalam konteksnya keseluruhan tipe balok kita dan tipe kolom kita atau salah satu aja Bu? Salah satu aja dong. Tapi Baik, untuk terima kasih. desain, oke. Tapi ini ya Gladys, untuk desain Anda harus cek semua tipenya. Dikelompokkan tipenya, kemudian dicek. Itu kalau untuk desain. Tapi satu, Anda hitung secara detail. Selebihnya ya nanti kalau untuk desain itu Anda bisa tabulasiin. Gitu. Oke? Oke Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Gimana? Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian ya. Jangan lupa minggu depan kita presentasi. Ya. Jadi satu kelas untuk apa namanya detailing itu minimal dapat 1 kali presentasi. Jadi harusnya sih kalau udah presentasi balok ya detailing balok kolom nggak perlu, HBK nggak perlu. Tapi kalau udah mendapatkan presentasi detailing kolom, balok nggak perlu, HBK nggak perlu gitu ya. Tapi kalau untuk mengerjakan semuanya harus dikerjakan gitu ya. Bu berarti Oke. minggu depan online lagi Bu. Kita lihat minggu depan ya, apakah harus Baik Bu. online atau offline ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Masih ada nggak? Cukup, Bu. Cukup. Oke.
Ya, karena materinya sudah selesai ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya end meeting for all ya.